bosku semuanya, kembali lagi bersama saya Aris Munandar, tentunya di Aris Channel. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi kepada kalian bagaimana caranya merawat papan bunga kalian agar terus awet, terutama di bagian kerangkanya agar tidak mudah dimakan rayap dan juga rusak, apalagi patah. Nah, saya rasa ini perlu bagi kalian untuk yang ingin memulai usaha papan bunga. Karena kenapa? Jika papan bunga kalian mudah rusak ataupun cepat dimakan rayap, itu otomatis bisa merugikan kalian, apalagi kalian lagi merintis. Jika kalian tidak memperhatikan betul-betul bagaimana cara merawatnya, ini akan sangat berisiko kalian mengeluarkan modal sekali lagi untuk perbaikan kerangka papan kalian tersebut. Nah, oleh sebab itulah saya buat video ini, semoga bisa bermanfaat pada kalian. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah, dan juga kalian like video ini. Dan jika kalian masih kurang paham bagaimana cara memulai usaha papan bunga, silahkan kalian tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Silahkan kalian tulis apa kendala kalian pada saat ingin memulai usaha papan bunga. Dan jika kalian ingin membeli bahan baku untuk memulai usaha papan bunga, silahkan kalian follow Instagram saya. Nah, di sini ada Instagram saya, silahkan kalian follow. Nanti kalian DM Instagram saya, pasti akan saya balas dan saya berikan rekomendasikan kepada kalian di mana kalian bisa mendapatkan bahan baku papan bunga tersebut. Nah, oke guys, berbicara soal papan bunga, kendala-kendala dalam yang terjadi dalam usaha papan bunga adalah bagaimana cara kita merawat papan bunga kita tersebut. Nah, biasanya yang terjadi di kerangka papan bunga adalah mudahnya kayu yang kita gunakan itu dimakan oleh rayap, yang menyebabkan kerusakan pada kerangka papan bunga kita. Beda halnya dengan kain beldu dan bunga. Kalau kain beldu dan bunga, seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya meningkat orderan kalian, otomatis lama-kelamaan beldu dan bunga itu akan mengalami sumpah. Itu pun tergantung bagaimana kondisi cuaca sih. Kalau sering terkena hujan atau terpapar sinar matahari yang terus-menerus, karena seringnya keluar order kalian, itu bisa menyebabkan papan bunga kalian sumpah. Itu nggak jadi masalah kalau ordernya lancar. Nah, yang kita bahas di sini adalah bagaimana caranya kita merawat kerangka papan bunga kita, yaitu agar terhindar dari serangan rayap ataupun dimakan rayap yang menyebabkan papan bunga kita itu rusak, patah dan lain sebagainya, baik itu kerangka papan bunga dan juga kaki penyangga dari papan bunga kalian. Nah, ini saya berikan contoh kepada kalian, contoh-contoh dari papan bunga yang sudah dimakan oleh rayap yang menyebabkan kerusakan. Nah, ini contohnya, bisa kalian lihat. Alhasilnya seperti inilah guys, jika kalian tidak merawat papan bunga kalian. Nah, di sini tips yang saya berikan kepada kalian untuk merawat kerangka papan bunga kalian adalah, yang pertama, pada saat kalian membuat kerangka papan bunga, sebelum kalian memasang beldunya, ada baiknya kalian oleskan baik itu oli bekas ataupun kalian cat kayunya agar tidak mudah dimakan oleh rayap. Karena jika kalian oleskan oli bekas, karena itu adalah salah satu cara paling ampuh untuk menghindari serangan dari rayap pada papan bunga kalian. Nah, itu tip yang pertama, bisa kalian cat dan juga bisa kalian oleskan oli bekas. Tapi saya merekomendasikan kepada kalian, lebih baik kalian oleskan oli bekas karena itu lebih ampuh untuk merawat kayu dari serangan rayap. Nah, untuk tip yang ketiga adalah yang tadi 1 dan 2 cat sama oli bekas. Nah, yang ketiga bisa kalian lakukan juga, kayu yang kalian gunakan itu harus diketam, yaitu kalian baik itu di perabot atau di mana sebagainya, kalian ketam. Karena itu sih nggak terlalu efektif. Paling efektifnya kalian oleskan oli saja, nggak usah terlalu banyak. Setelah kalian oles oli, kalian jemur sampai itu kering, kayunya kering. Nah, baru kalian pasang baik itu beldu dan perlengkapan lainnya. Itulah salah satu caranya. Nah, dan untuk yang tahap selanjutnya yang harus kalian perhatikan adalah jenis kayu yang kalian gunakan. Nah, jika kalian tidak ingin papan bunga kalian mudah dimakan rayap, terutama kayunya, maka jenis kayu yang jangan pernah kalian gunakan saat membuat kerangka papan bunga adalah jenis kayu semarang. Karena jenis kayu semarang ini merupakan salah satu jenis kayu yang paling rapuh dan mudah sekali dimakan oleh rayap jika kalian menggunakan ini kayu semarang tersebut. Biasanya
Apalagi ditambah dengan perawatan kalian yang kurang maksimal terhadap papan kalian. Misalnya kalian langsung menyusun papan kalian langsung di baik itu di tanah ataupun di lantai tanpa kalian alasi papan bunga kalian, baik itu menggunakan kayu maupun untuk penyangga lainnya, agar papan kalian tidak langsung di semen ataupun di tanah. Nah, itu bisa menyebabkan papan bunga kalian diserang oleh rayap yang berakibatkan kerusakan. Nah, maka jangan pernah gunakan kayu jenis Semarang, guys. Ingat, itu jenis kayu yang paling yang pernah kalian gunakan, karena jenis kayu ini sangat rentan untuk yang pertama dia mudah rapuh dan juga itu lebih mudah untuk dimakan rayap. Nah, dan untuk tahap yang terakhir untuk merawat papan bunga kalian adalah lakukan pembersihan papan kalian minimal sebulan sekali, yaitu dengan cara kalian cukup menyiramnya, menyemprotkan air ke papan bunga kalian dengan syarat jangan kalian jemur, tapi kalian susun saja setelah papan bunga kalian cuci, kalian susun saja, baik itu di bawah sinar matahari ataupun jangan langsung terpapar sinar matahari, guys. Kalian susun saja di tempat di mana yang tidak terkena matahari, karena dia sistem papan bunga ini, apalagi contoh yang papan bunga yang udah saya berikan tutorial kepada kalian itu, dia sistemnya air langsung merembes ke bawah, dia langsung kering secara otomatis tanpa kita harus menjemurnya, guys. Biasanya kurang waktu 4-5 jam itu papan bunga kita akan kering dengan sendirinya tanpa harus kita jemur. Karena kalau kita jemur itu bisa menyebabkan supak. Karena kenapa? Karena kalau langsung terkena paparan matahari, warna dari belu dan bunganya itu cepat memudar. Nah, itu dia, guys, tip yang bisa saya berikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi kalian yang ingin memulai usaha papan bunga. Nah, jika kalian masih bingung untuk memulai usaha papan bunga, silakan kalian tinggalkan silakan kalian tulis kendala kalian pada saat memulai papan bunga ataupun kendala kalian di saat kalian menjalankan usaha papan bunga. Silakan kalian tulis di kolom komentar, nanti akan saya baca, dan jika saya mampu saya akan buat lagi videonya untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, mungkin itu saja dari video saya kali ini, semoga bisa bermanfaat. Saya ingatkan lagi kepada kalian, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga like video ini. Follow Instagram saya. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa mencapai 100.000 subscriber untuk pertama kalinya, dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat lainnya tentunya, baik itu di dunia usaha dan di usaha papan bunga. Dan nanti saya akan kembangkan lagi di usaha-usaha lainnya, salah satunya adalah di usaha ternak jangkrik, dan nanti saya akan buat video tutorialnya ataupun video bagaimana prospek ataupun peluang dari usaha ternak jangkrik tersebut, ya. Oke, itu sekilas dari intermezzo yang bisa saya berikan di next konten nanti mungkin. Oke, itu video saya kali ini. Saya Aris Menandar. See you next time video.